Kecuali dia dapetin hero yang memang mahal kayak misalkan Baxia. Nextnya mungkin Baxia akan selalu ada di band, tapi kalau enggak, band mereka kayaknya gak bakal berubah. Oke, nah jangan lupakan juga nih ya untuk random map draw-nya dulu. Ini juga mempengaruhi biasanya kira-kira tipikal hero apa yang mau dipakai, apalagi Dangerous Grass nih, pick of power. Surprise hero bakal akan jauh lebih relevan lagi untuk bisa dibawakan oleh kedua belah tim. Ini dia nih. Aku tuh sebenarnya paling suka dengan Danger Grace. Dari namanya udah danger kan, berbahaya. Nah kadang bisa berbahaya buat tim sendiri juga soalnya. Bener juga. Karena trapping yang di luar dari zona aman mereka itu juga bisa menyebabkan blunder. Ya, dan menghasilkan beberapa hero-hero yang mungkin udah jarang kita lihat. Hellcat, Saber bahkan sebenarnya masih on point. Katita, Iya. Kaja bahkan bisa aja muncul. Tapi untuk masalah band pick kita udah ngeliat bagaimana sudah ada Kimi Franco dan juga ada Baxia Grok Kalea. Ini yang tadi di-mention, nah Yisansin-nya nih, apakah masuk atau kayak terlalu mahal buat lepas Chushin? Buat, kemudian juga nutup. Nggak boleh ya, belum boleh dulu. Ternyata teori buat lepas satu game dulu nih masih belum dipakai untuk game yang pertama. So first pick-nya Chushin-nya bisa. Terima kasih banyak kepada bapak produser kita yang sudah memberikan key to victory ya. Jaga Nanjet dengan Yisansin di band. Tapi emang hero yang menurut gue memang bakal di-ban sih pakai Sansin juga. Lebih baik lepas Lancelot daripada lepas Sansin. Karena bedanya Lancelot mungkin lebih tajam daripada Sansin dengan item pertamanya. Cuma visionnya itu loh. Ketika dia buka Mountain Shocker, vision kebuka semua itu jadi nilai plus banget untuk jungle. Benar. Cici, apalagi Dangerous ya, makin kelihatan. Dan Cici yang terbuka nggak disia-siakan sama Kagendra. Sama dengan Harit. Wow. Sebenarnya ngeliat dari Liquid, Harit di atas. Ya mungkin ini bakal ngebuka opsi 2 fighter sih menurut gue untuk Kagendra juga. Let's say ada Esmeralda nih, salah satu yang enak banget untuk berhadapan dengan Hayabusa dan juga Harit. Dan Cicinya sekarang juga lagi ngetrend taruh di era gold lane pula. Jadi cukup oke, dia ngasih pokingan dari Yoyo Blitz juga. Esmeralda. Oh kan ini juga bisa ngedeny Angela yang hadir. Tapi Lancelot dulu yang diamankan, memastikan bahwa nanti di fase band kedua nggak perlu lagi repot-repot dan Angelanya terbuka langsung diberikan. Kita tahu bagaimana kombinasi Angela itu bisa sama siapa aja. Dulu kita ngeliat ada Angela Cloud mungkin di era gold lane, tapi Angela Cici ini yang mainnya agresif, dibantu lagi sama Angela, punya foto Flash of the Oasis. Cicinya bakal menggila sih. Iya, ini kombinasi yang pastinya di turtle pertama mereka yang punya kawasan nih. Mereka yang bakal megang daerah sana. Cuma ya untuk sama Lancelot juga menurut gue not bad sih. Lancelot kayaknya item pertama juga dia udah bisa nge-carry. Yang penting stack puncture-nya juga yang baik. Dengan stack full damage counter-nya bakal sakit banget. Ya, jujur sih ngeliat pick yang dilakukan oleh Kagendra banyak yang all in ya. Dari Cici, dari Angela, dari Lancelot, banyak tire SC juga. Tapi Uranus ya akan menjadi head to head. Bisa jadi head to head karena Cici juga masih cukup fleksibel di meta yang sekarang. Dan ini satu controller yang bisa pegangin Cici juga, dan melihat belum adanya potensi ini masih lack of defense juga sih dari Kagendra. Teman-teman dari tim Liquid coba buat tutup opsi combo yang bisa dibawain juga. Arlot ya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin karya Liquid belum punya mid lane berarti yang obviously belum terlihat. Mereka bisa tutup Chushin mungkin? Dua-duanya sih belum ada sih mid lane ya. Angelanya roamer berarti ya? Oh, Angelanya ya biasanya mid sorry. Nih, Ya. gue rasa Chushin ini memang dipancing sih. Dipancing ya? Siapa pakai Chushin di game pertama dan ternyata konsepnya di luar dengan konsep gameplay mereka itu bakal jadi satu buah misplay yang besar banget di next game sih. Ya terus ini aja baru di-ban di fase kedua ini Lim ya. Dan last ban bagi tim Liquid Academy, mereka mulai menghindari beberapa hero yang mungkin akan mengganggu dan sesuai sama map yang ada nih. Wow, Yuzong ini udah mulai sering muncul juga di lane of down. Karena menang lane sih. Pilihan dari XP lane ya. Karena ya kita asumsikan Cicinya di gold lane. Satu lagi XP lane yang bisa kombinasi sama Angela ya Yuzong. Ini bakal kuat banget. Bahkan lebih kuat daripada Yuzong daripada Cici Angela. Cuma ini Esmeralda-nya memang dipancing kah? Esmeralda enak banget nih untuk match up sama ya let's say Uranus lah, Uranus sama Harit gitu kan. SP lawan Uranus dia nggak akan ada yang tumbang harusnya dari keduanya. Akan adu cut aja. Dan ketika bertemu dengan Harit dia bisa nempel banget. Ya. Marsha? Ada Parsha ya yang kemudian ditutup. Makin menghilangkan sisi-sisi mid laner ya. Dan Gatot Kaca terlebih dahulu diamankan. Satu roamer udah aman, berarti menyimpan satu sosok mid lane di akhir untuk tim Liquid Academy. Sementara ya ini Esmeralda, kalau memang benar akhirnya di pick, kekuatan dari Kagendra udah semakin bertambah lagi nih. Absorb bakal dimakan dari Harit, Chronodes bakal jadi sarapan pagi untuk Esmeraldanya. Namun untuk sisi roamernya yang aku menantikan, Dia butuh badan sih. Untuk Liquid gue tadi sempat mikir oh badang bagus nih buat megang gitu kan. Karena ketika Cici udah lompat kena badang, kena temboknya badang, itu dia muter lumayan makan waktu kan. Dan ya untuk stun juga Lancelot bakal lumayan kepegang walaupun sistemnya mini stun. Tapi dua jawaban dari Kagendra. Terlalu over nggak sih kalau dia ngambil SME juga? Menurut gue hero-nya terlalu mahal-mahal. Next game-nya akan lumayan susah. nah berarti mereka harus mempersiapkan di game kedua dengan start macam apa lagi. Tapi ya, Kari dan juga High Loss melihat mungkin akan hadirnya Uranus dan juga Gatot Kaca. Kari lah yang diamankan untuk menghancurkan
armor defense yang dimiliki dari keduanya. True damage. Ini jadi jawaban pasti. Tapi ya kita tak tahu. Hari di laning ketemu Hari tuh lumayan PR tuh. 3 item. Kalah jarak. Butuh Trinity juga. Memang Harit biasanya dipakai juga untuk counter carry sih. Dia menang dari segala aspek untuk landing dan last pick Vexana utility. Gue sempat pikir ke arah Yves tadi, cuman karena ada Lancelot mungkin resiko terlalu tinggi. Oke. Wah ini ngeri ya apa yang dimiliki dari keduanya, terutama dari Kagendra. Aku lihat draft Kagendra tuh bagus banget. Mereka kayak bener-bener mau memaksimalkan game pertama ini. Mereka pengen dapetin poin. Tapi ya itu dia, bisa jadi pedang bermata dua. Ya. Kalau akhirnya mereka kalah, banyak banget hero yang akhirnya hilang yang bisa digunakan lagi. Nah, itu dia 10 hero yang sudah diamankan ya oleh teman-teman dari kedua belah tim. Apakah dengan menurunkan dari masing-masing 5 hero ini ya di Nilesy, komposisi hero yang strong, hero power juga sudah mulai turun. Ini akan menjadi jawaban untuk booster di Best of 5 Series. Satu game rasa ini penting untuk bisa diamankan baik dari tim Liquid Academy ID ataupun dari teman-teman dari Kagendra. Tapi sebelumnya, teman-teman dari MDL Arena di hari yang pertama, mana semangatnya? So without any further ado, let's get jump to the land of down untuk pertarungan di game kita yang pertama. Oke. Udah pasti di arah tengah ini akan jadi pertikaian tersendiri lah ya untuk kedua mid lane, kedua poros utama. Yang lain bakal farming dulu dari kedua jungle-nya. Tapi menarik adalah bagaimana nantinya rotasi yang bakal kita lihat. Dangerous Grass ini dengan hero-hero yang dimiliki Vexana, diem-diem ini punya Eternal Guard yang nantinya bisa ngasih sedikit kerusuhan, Lim. Harusnya gitu sih. Karena ya utility di arah mid lane berarti carry-nya akan ada di arah yang lain. Mungkin karena ada Harit ya. Dan kontes gitu beneran. Ya. Udah mulai diambil ya, ini vision pun penting kan, tapi diambilnya sama Nanjep di sana. Udah mulai kasih follow up Wirza, untung nggak sampai ngeluarin ke area battle spell. Dan ini talent predictions by GoPay ya, dimana di sini semuanya satu suara. Enggak. Gio versus everybody ini, Gio. Gio versus everybody, bener lagi. 3-2, oke. Tapi sebelumnya dari mid lane kita lihat terlebih dahulu ya. Dari dua pemain itu, main move Kagendra masih coba untuk jual beli serangan dan akhirnya ada Revitalize yang harus terpop up. Wah itu mahal banget sih, di awal-awal nggak ada Revitalize dan nanti di arah Turtle dia harus nunggu cooldown-nya juga. Tapi di item Lim tadi kayaknya masih basic lah. Ya untuk item pertama ya seperti biasa di gold lane dia akan lepas ganti sepatunya dulu. Nah sepatunya belakangan aja. Dari emblem Master Assassin, Kari. Sebenarnya udah sakit banget tapi ya dia perlu make sure siapapun target yang ada di depan bisa di meltdown. Let's say Uranus ataupun dari Gatot kacanya. Dan pull yourself together, Daniel. Ini emblem yang sebenarnya masuk ke dalam konsep untuk Angela, cuma jarang digunakan. Karena Angelanya kan ada di mid lane, dia butuh Infuriate biasanya. Cukup menarik, tapi ya satu kali kalah ternyata untuk Angela dari Daniel. Wah, Nanjet win streak ya pakai Lancelot ya, ngeri juga. Dan debut untuk Gugun juga. Retail juga pernah menggunakan Vexana. Tapi untuk Super Giant sih Uranus kayak udah hatam banget nih. Ya, terlihat dengan ada satu buah kerak yang turtle yang amankan begitu saja tentunya oleh sosok Nanjet. Dan bahkan kali ini Frenzy berhasil men-secure karya first blood-nya dengan adanya dua keuntungan. Kagendra masih coba untuk mengoper break lini perang yang dimiliki oleh tim Liquid Academy ID. Dan bahkan dua pemain tewas ditukar dengan adanya sosok Frenzy saja dari tim Kagendra. Sama-sama roamer yang dihilangkan. Dan kita ngeliat bagaimana tadi Impact ada yang dipisahkan team fight-nya. Tadi ada yang ngeganggu dari Super Giants ke arah Turtle. Tapi sedangkan di belakangnya itu ada Firza yang tertarik tadi seperti itu. Makanya untuk damage jelas ya Cici dia yang akan unggul di awal. Mungkin kalau misalkan mereka pilih untuk ngepanis Cicinya pun bakal jadi sesuatu yang berat untuk di early game. Damage mereka akan kurang, adanya Vengeance, adanya Heartguard. Itu gak bakal bisa jadi solusi dan mid lane. Oke, sudah mulai ada clash kembali. Coba buat colek-colek tipis aja nih yang ngeliat adanya keunggulan yang ini bakal enak banget sebenarnya buat dibawain sama two man move-nya tim Kagendra. Jadi mereka nggak nurunin temponya banget ke area dari sisi tim Liquid Academy ID. Ya, oke. Dan ini sih karena dia menang lane ya dari Jul sebenarnya. Ini kalau menurutku sendiri dari tim Liquid coba untuk kasih pressure sih. Gugun udah standby di sana. Bahkan ya kalau misalnya dipikir-pikir, Textor bakal kewalahan banget. Harusnya kalau dikeroyok rame-rame. Pasti. Yang penting nggak tumbang atau kalau misalkan memang tumbang, make sure katapultnya itu nggak rugi. Karena gold lane menurut gue kenapa sekarang gold lane jarang banget jadi target. Selain karena ada shield dari protection ya. Ada damage reduction dari turretnya di awal. Tapi bottom lane. Tuh, 3 pemain. Langsung mengarah ke arah Super Giants, tapi ya Super Giants bukan target yang tepat, berlindung di turret juga lumayan ngasih informasi ya harganya yang sudah open. Dan apakah ini akan ada kontestasi nih yang mau dimaksimalkan sama Gugun dan kawan-kawan? Nah itu yang mahal tuh. Ya walaupun kita tahu lah bagaimana harga sekarang udah nggak terlalu lama untuk cooldownnya, tapi di awal-awal ya udah dapet info. Ini sekarang udah ada lagi hardguardnya di arah Turtle yang bakal coba untuk dikeluarkan nantinya. Bisa follow up juga ke arah Nanjet ataupun ke arah Bizao. Betul, dari tadi Salpok juga sih sama 1v1 di area top lane. Emang bener-bener berat banget buat Exor ketemu sama Jul. Tapi di area Turtle Pit tentunya ini akan ada satu buah pergerakan yang dilakukan oleh tim Kagendra untuk memukul mundur tim Liquid Academy ID Turtle kembali. Mereka coba untuk take over dan bahkan mengarah ke area Gugun yang langsung tewas begitu saja Super Giants.
masih bisa mendengar ya Consecration. Dan nampaknya Turtle kali ini diambil, disandang lagi bersama dengan ya Gugun. Keunggulan untuk Kagendra. Wah, dapat turtle, dapat point kill Lim. Double yang didapatkan sama Kagendra barusan. Gue rasa Liquid udah mulai harus pikirkan opsi ngelepas Turtle sih. Dari Turtle yang pertama udah kelihatan, mereka tuh belum bisa team fight. Dan ngeliat Gugun yang ya kena zoning, sekarang purple-nya hilang. Ya walaupun memang tadi berhasil dapat, tapi statsnya udah nggak ada. Itu bakal berat banget. Hunter Strike di item pertama, ya seperti biasa pastinya. Tapi kalah 500 gold sama Lancelot. Ada Fury Hammer dan menuju ke arah War Axe. Satu item Lancelot itu mimpi buruk loh untuk mid laner ataupun bot laner. Ya, bahkan skala level juga tapi dia top lane. Oke, pertukarannya mau dicari di sini. Ada Zaman Force, bahkan Eternal Guard dibuka. Deprivation kali ini mengarah ke arah Frenzy. Lagi-lagi Frenzy harus tumbang, kali ini tidak bisa ditukar karena Exor still survive. Ya, itu yang dibutuhkan sih sama teman-teman dari tim Liquid. Respon terhadap bagaimana mereka kalah dari Turtle. Tapi Exornya bakal dikejar. Waduh, dia putar balik lagi. Ada Hard Guard masuk ke area tubuh dari Exor, menggagalkan inisiasi dari tim Liquid Academy ID. Tarotnya masih terjaga dan bagian kali ini Firza yang nyaris ditumbangkan. Tapi Firza masih bisa menahan damage yang keluar dari seorang Exor. Wah, ini cukup rugi sih untuk Kagendra karena mereka juga kehilangan satu outer turret, tapi setidaknya mereka bisa nge-defense, mereka bisa menjaga Exornya. Dibalikin lagi Konsil, 4 pemain dari tim Kagendra mengarah ke area Jul. Sudah mulai terkena begitu saja punishment. Bahkan Daniel bakal menjegal dari sosok dari Jul. Buat akhirnya Jul tewas di tangan seorang Nanja. Double kill di secure. Sepertian masih bisa menahan tapi tidak dengannya damage bantuan yang keluar dari teman-teman Kagendra. Triple kill di secure begitu saja. Keuntungan masif kembali diamankan oleh teman-teman dari tim Kagendra. Nanjet benar-benar menjadi satu pion utama, striker utama dari Kagendra tadi. Dia benar-benar langsung nge-puncher dan Tone Rose yang mematikan. Tapi Firza di arah tengah. Kayaknya nggak bisa tahan si Firza. Oh no, Firza harus ikut tewas. Dan bahkan kali ini Kagendra kembali menggulung keuntungan dengan yang perfect turtle. Mid lane outer turret yang bisa diamankan. Wah gila nih keuntungannya untuk Kagendra luar biasa. Triple kill menjadi opening limb. Keduanya dapat outer turret, turtle yang terakhir didapetin. Mereka lebih prepare sih bisa gue bilang. Karena dari far lane aja kelihatan, Lancelot. Ketika tadi patternnya semua jungle-nya ada, dia clear bawah dulu 2 wave. Dan itu membuat goldnya kan jauh banget berbeda. Sementara Gugun masih sibuk dengan jungle-nya yang di-invade. Makanya gue bisa bilang Kagendra preparation mereka lebih siap nih. Daripada Liquid yang kelihatan banget mereka menunggu move dari Kagendra baru mereka berangkat. Ada fun fact nih by GoPay. Kagendra Daniel berhasil meraih top 2 player mid lane penguasaan map Dangerous Gas dengan raihan 33 assist dan juga 592,6 gold per menit. Buset udah tajir, asisnya banyak nih Daniel ya. Ya ini Penguasa rumput. Dangerous Grass nih jadi tempat comfortnya ya dari sosok Daniel terpantau dengan adanya keuntungan melalui Angela, bahkan coverage ini menyeluruh banget dan sebetulnya jadi momen yang serba salah ya buat teman-teman dari tim Liquid Academy ID karena goldnya juga udah mulai melambung. That's why kayak dari tadi yang bisa dilakukan sama Gugun cuman solo manjangin landing, belum bisa ada fight yang mau dilakukan seperti yang mungkin udah terlihat nih. 4 pemain dipukul mundur. Dan manjangin lane juga sebenarnya masih bisa untuk ada Angela nanti yang bakal jadi head to headnya ketika masuk tapi di arah bottom lane. Ya, sudah mulai ada beberapa pergerakan lagi. Bahkan kali ini Gizao masuk mengarah menuju Richel tumbang begitu saja. Dan bahkan kali ini teman-teman dari tim Liquid Academy masih coba untuk mulai menjaga berjalan lebih damage dari relatif akhirnya masih terlalu masif AOG. Masih no follow up, masih belum ada damage yang maksimal. Dan bahkan kali yang unstoppable diamankan oleh Najat mengarah ke arah Firza yang harus tumbang 2 pemain untuk nothing. Wah gila, ini benar-benar Kagendra udah unggul, mereka benar-benar menguasai semuanya. Unggul gold, unggul dari level, mereka gak ada takut-takutnya menyerang terus-terusan. Bahkan dengan 2 player yang hilang tadi barusan. Terbuka celah untuk dapetin Lordnya untuk Kagendra. Ya, Lord kali ini bakal sulit tapi Gugun masih coba untuk cari celah. Seperti yang bakal jadi badan tapi termeldon dengan dia damage dari Gizao yang berperan aktif maju ke depan. Ngarah ke area Trisel untuk korban selanjutnya. 4 pemain lainnya dari tim Liquid Academy berhasil mempanis ke Daniel dengan damage yang disekal oleh seorang Richel. Minua Gugun bakal coba untuk mulai dikunci. Frenzy, seringnya terpop up Binandet. Sorotan mata Kagendra semua mengarah ke area Gugun. Sehingga Gugun tumbang di tangan seorang Exor. Exor kali ini menyusul ke area Daniel. Dan bahkan kali ini ditukar dengan 2 member. Perang chaos ini benar-benar terlihat bagaimana tadinya mereka coba untuk maju. Kombinasi antara Daniel dan Gizao memang selalu menjadi masalah. Tapi ternyata masih ada beberapa orang yang flanking untuk bisa membalikan 2 ditukar 2. Exor yang tumbang. Ya ini jadi bad day banget sih untuk Gugun ya. Dengan Skypierce, gue agak kaget tadi ngeliat itemnya. Gue rasa malah Vic Roar mungkin bisa jadi satu opsi item yang cocok ya untuk di item kedua. Tapi ya sebenarnya untuk punish dari efek lethality-nya juga oke. Biasanya digebukin misalkan high loss gitu kan, Cici yang misalkan damage-nya kurang-kurang sedikit jadi cukup. Cuma tetap damage-nya kan sangat-sangat terasa kurang dan Lord yang pertama. Ini gue rasa boleh sih dipikirkan untuk dilepas. Apalagi kalau gol juga dari Gugun tadi barusan. Kalau kita lihat, dan ya Lord. Ini benar-benar coba untuk dipancing terus-terusan. Dangerous Grace coba untuk dimaksimalkan, mulai ketahuan pergerakan dari Gizao. Gak bisa sih, karena ada Vengeance, ada Hard Guard. Kalau dia tadi gas ke arah Gizao, itu bakal jadi satu buah masalah serius dan Lord kembali tarik.
Dari tadi masalahnya Danielnya collab sama Gizo dan so far ini masih jadi setup yang relevan banget buat nge-Weldon tipikal Super Gen, Firza yang berkondisi seperti ini. Tapi kayaknya mereka udah mulai grouping ya. Tapi ada Gugun juga nih, mencari kesempatan dalam kesempitan, dapetin outer turret, tapi bakal di-kill. Shadow. Waduh, memancing adanya Grand Pathway dan oh my god, Gugun langsung tewas ketika upayanya mengarahkan yang maut dan bagian kali ini Firza menyusul. Sepertian masih bisa mundur dengan area Consecration. It's time to shine bagi Kagendra untuk masuk ke area Objective Lord yang pertama. Hilangnya Gugun tentu saja menjadi celah untuk Kagendra. Bisa mendapatkan Lord ini secara cuma-cuma. Dua bahkan gak cuma Gugun, ada Firza juga. Dan akhirnya keunggulan dari Kagendra semakin berlipat-lipat ganda. Ini kombinasi Gizo sama Daniel sih kacau banget Jalim dari tadi. Soalnya gue nggak tahu kenapa kayak nggak connect gitu loh Gugun dengan teman-temannya. Shadownya dipakai di tengah tadi, tapi semua temannya lagi menguasai ke daerah Lord. Memang dapetin turret di arah mid. Cuman kalau korbannya nyawa itu bakal bahaya banget. Dan jangan lupa Skyters yang tadi gue bilang, item dari Gugun ini belum ada damage-nya. Selama belum ada stack dari lethality, siapapun akan susah ditumbangin. Dan kalau kita bahas soal item juga Kagendra, mereka unggul mungkin satu hero satu item di jungle 2, dan itu bakal jadi masalah. Mereka bisa dive, mereka punya Angela, dan slot Angela mungkin itu bisa jadi opsi ketika mereka naik ke high ground. Ya, kalau mereka mau coba untuk lebih agresif lagi ya. Gizo juga udah punya vengeance lagi, setelah tadi digunakan. Bahkan kalau mau coba untuk lebih agresif, Nanjet yang udah punya 6 point kill, ini bakal lebih menggila dengan hadiran nanti hard guard yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Lord bakal berjalan di arah bottom lane. Target dari Kagendra, mereka bakal coba untuk fokusin gimana caranya menghancurkan setiap tingkatan turret dan memancing team fight ke arah belakang. Flanking dari Frenzy mungkin bisa menjadi opsi. Mancing banget resource mahal ya dari tim Liquid Academy ID karena ini Lordnya udah mulai dikawal. Meriah sekali dari tim Kagendra, bahkan Hard Guard sudah mulai masuk begitu saja. Dengan arah keren pada serang Nanjet masih coba buat jaga jarak karena turretnya belum bisa untuk ditembus oleh teman-teman dari Kagendra. Dia memilih untuk kembali mundur ke area belakang. Wah, tapi lihat Nanjetnya masih agresif. Oke, masih bisa ditahan tentunya oleh Super Gen. Ngetem nih di area rumput panas. Gizaunya akan menjadi satu buah gerakan untuk pancing kembali. Dari bagaimana petim fight dan itu terjadi dengan adanya Hard Guard yang masuk ke area tubuh Gizau. Menyicilkan area Super Gen, killing spree. Backnya begitu saja dan bahkan godlike. Lihat ada satu pemain yang berhasil terspill. Pilihan untuk mundur kembali dibantah dengan adanya maju dari Kagendra dan bahkan double kill kini di secure. Dua pemain tersisa tidak begitu baik nampaknya. Bagaimana high ground kali sudah mulai didobrak oleh teman-teman dari Kagendra yang haus akan kemenangan. Dimulai hari pertama Gizau mengarahkan Dijon, bahkan Gugun yang baru hidup nyaris tewas di tangan Kagendra. Web ini sudah mulai masuk kembali. High ground kembali Rekos dan Kagendra misi menerobrak kemenangan. Kembali mereka amankan untuk game yang pertama. Wah, itu sih benar-benar apa yang terjadi satu momen dari tim Liquid gak bisa bounce back. Dan yang terjadi tadi barusan adalah bagaimana kombinasi hard guard dan juga Lancelot itu menjadi malapetaka. Bait yang dilakukan membuahkan hasil yang benar-benar positif dan akhirnya maju terus pantang mundur. Nanjet kelihatan banget apotik tutup. Iya, nggak ada obat ya. Karena kelihatan sih memang satu dari gerakan mereka yang nggak sinkron banget dari Liquidnya. Mereka bermain dengan Assassin, sebenarnya Assassin versus Assassin. Udah jelas Lancelot akan diuntungkan. Tonros itu bakal bisa hindari Shadow Kill.